warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam dalam semester 5 kali ini. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah filsafat yang sudah diberikan oleh beliau. Di sini saya memilih soal poin yang pertama, yaitu umat Islam awal di Jazirah Arabia belum mengenal pemikiran filsafat spekulatif. Jelaskan mengenai awal pertemuan umat Islam dengan pemikiran filsafat. Untuk penjelasan atau pemaparan lebih jelasnya, simak video berikut ini. Oke, saya akan menjelaskan tentang bagaimana awal pertemuan umat Islam dengan pemikiran filsafat. Filsafat masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Para filsuf muslim di zaman klasik Islam dikenal sangat menghargai pemikiran dari tradisi filsafat Yunani sejauh tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam. Mulanya, filsuf-filsuf muslim klasik menggali karya filsafat Yunani seperti Plato, Aristoteles, Pythagoras, Demokritos, dan Plotinus yang kemudian disesuaikan dengan ajaran atau syariah Islam. Pada akhirnya, para filsuf muslim membangun satu corak filsafat baru yang kini dikenal sebagai filsafat Islam. Awal munculnya pertemuan umat Islam dengan pemikiran filsafat yaitu melalui dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu melalui perluasan wilayah dan ekspansi kekuasaan Islam ke daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh budaya Helenis, di wilayah yang pernah dikuasai oleh kerajaan Romawi dan Persia. Daerah-daerah seperti Alexandria, Syam, Haran, Jundisapur, dan lain-lain memang berada di bawah kekuasaan kedua kerajaan besar tersebut. Saat itu sudah menjadi pusat kegiatan filsafat Yunani. Setelah daerah-daerah tersebut dikuasai Islam, maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani menjadi lebih maju yang selanjutnya membawa angin segar bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan serta filsafat Islam berkat kerja keras para sarjana muslim dan non-muslim. Yang kedua yaitu melalui gerakan penerjemahan yang dilakukan oleh umat Islam dan didukung oleh politik serta finansial dari para penguasa muslim saat itu. Mula-mula dilakukan oleh Khalifah Bani Umayyah Marwan ibnu Hakam, Yazid bin Khalid, dan Umar bin Abdul Aziz. Buku yang diterjemahkan hanya terbatas pada kebutuhan praktis umat Islam saat itu, seperti kedokteran, kimia, dan geometri. Penerjemahan menjadi sebuah gerakan yang masif dan menyeluruh, serta berlangsung dalam jumlah yang besar dan waktu yang panjang. Dimulai dari Khalifah Al-Mansur, Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun dengan lembaga Bait Al-Hikmah mampu mendorong perkembangan kemajuan umat Islam sehingga disebut dengan zaman Golden Age. Dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, saat itu muncullah para ilmuwan dan filosof muslim yang terkemuka seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, dan lain-lain. Selain kemajuan di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, ekskata seperti matematika, biologi, kimia, dan lain-lain, sejarah juga mencatat kemajuan ilmu-ilmu keislaman dalam bidang tafsir, hadis,
fikih, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu di samping beberapa bentuk media kontak budaya antara filsafat dengan umat Islam, kontak umat Islam dengan filsafat yaitu dilakukan dengan melalui debat dan dialog agama. Pada saat Islam mulai memasuki daerah-daerah pusat filsafat, ulama Islam sangat kagum dengan argumen filsafat yang disampaikan oleh teolog Kristen, Yahudi, dan ateis. Mereka sangat pintar dan menguasai betul logika Aristoteles dalam menyampaikan perdebatan dengan golongan Islam terkait dengan dasar-dasar keyakinan dalam agama mereka. Untuk melawan dan mengimbangi kemampuan teolog non-muslim, maka sadarlah para teolog muslim betapa pentingnya mempelajari logika dan filsafat sebagai senjata untuk mempertahankan akidah Islam dari serangan non-muslim. Teolog muslim yang pertama belajar logika dan filsafat yaitu dari kalangan Mu'tazilah seperti Wasil bin Atok, Al-Husail Al-Alaf. Wasil bin Atok misalnya menyusun sebuah buku yang berjudul Alf al-Mas'alah, 1000 masalah, yang berisi panduan menjawab berbagai masalah yang berhubungan dengan masalah akidah dan juga teologi. Jadi tidak hanya itu saja, ada beberapa faktor juga penyebab timbulnya pemikiran filsafat di kalangan umat Islam, yaitu dapat banyak terjemahan karya-karya para filosof ke dalam bahasa Arab, baik berasal dari India, Iran, Syria, Ibrani, maupun Yunani. Para penterjemah pada waktu itu memperoleh derajat dan status yang tinggi di kalangan para khalifah. Kaum Masehi, Nestorian, dan Yakobites mendapatkan tugas untuk ikut serta merintis dunia pemikiran Islam dan pewaris kebudayaan di dunia timur, serta menjadi mediator antara kebudayaan Arab Islam dengan kebudayaan Yunani. Jadi itu tadi mengenai awal munculnya pertemuan umat Islam dengan pemikiran filsafat. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang awal pertemuan umat Islam dengan pemikiran filsafat. Apabila ada referensi atau jawaban yang kurang pas atau kurang tepat di hati teman-teman atau bapak dosen, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.